Dan dia kan temen SD gue. Beda SD, sebelah-sebelahan, SD 2, gue SD 5. Kan sebelah-sebelahan. Lu mau sekeren apapun gitu kalau dari kitanya tuh nggak bisa menghargai teman kita sendiri gitu ya, pasti nggak akan long last. Biar lu bertahan lama ya itu tadi satu cuman silaturahim. Mau lu latihan, nggak latihan, ngumpul. Ya kalau bagi gua, ya hiburan gue selain keluarga di rumah sama ngeband. Seminggu, Senin sampai Sabtu kerja. Minggunya ya lu kalau nggak latihan ya manggung. Kemana jalan-jalan itu refreshing. Dang, apa? Dengar. Guys, akhirnya ya. Lagi kita. Siapa nih? Yes, nih kenalin nih kita masih di Pesta Telarang nih podcastnya. Masih di Pesta Telarang Podcast yang pada akhirnya kita bikin lagi ya. Betul. Pada akhirnya kita bikin lagi karena kemarin kita orang pada Banyak sini. ini, ibu. Ngapain itu? Siapa ya? Aji Beler ngurusin ternak lele. Oh, iya. Agi. Nah, itu dia tuh. Apa? Itu di kalau nggak salah jadi ini apa sih? Ternak kroto apa ya? Iya, pokoknya pada Itu. sibuk semua dah. Mantap banget itu. Benar. Dan akhirnya ya, Yoi, kita senang banget hari ini. Pas Bisa bikin balik lagi. Wah, asik lagi. Dan Kedatangan tamu siapa? Wih, ini dia nih. Ini dia, Borok. Grand tour dari Tangerang ya. Wih. Grand Tour dari Tangerang. Gua coba lu kalau yang lo tahu tentang Borok terlintas tuh ya. Apa sih? Gue tuh apa ya? Dulu tuh pas di zaman-zaman gue masih sekolah kali ya, gue ngeliat Borok tuh bilang, wah yang benar, wah ini yang benar-benar jadi panutan banget nih ya kan. Imam ini imam ya lu ya. Panutan di ini musik man. Oh, Ya kan, panutan ya, musik. di musik Iya. apalagi di skena-skena. Iya, benar. Borok nih salah satu yang nguasain banget. Ya, di Tangerang kan nguasain sih ya, banyak mengenal mungkin gitu. Mungkin pada saat itu cepat gitu ya kan, sampai akhirnya ya udah langsung aja lah kita tepuk tangan buat Borok. Thank you juga nih. Ya kan, buat Bon. abang-abang. Apa kabar? Ya, Apa kabar? Ngomong sehat. alhamdulillah. Bang Dia Igor nih. Bang Igor nih. Alhamdulillah sehat. Dari Brazil, Bang Igor ya. Wah, Igor ini Cavalera. Sepultura. Tapi emang masih main ya Sepultura ya? Masih. Masih main ya? Dia masih Masih. dia. Tapi si Igornya masih main. Masih dia. Tapi enggak. udah nggak di Konspirasi. Sepultura Udah dia. nggak di Sepultura. Di mana? Di Borok. Pindah. Pindah udah. Dia bikin apa sih konspirasi. Iya, Cavalera. Apaan tuh? Konspirasi Cavalera dia sama Max Cavalera-nya Iya. juga ya dia. Oh iya? Nah. Wah, anjing dia sedalam itu dong. Yoi. Gokil juga lu. Akhirnya dia, ya itulah tuh bang ya, masih aktif lah pokoknya di Sepultura apa sih yang bekas-bekas Sepultura itu ya. Anjing gila keren banget tuh si Idam lu. Keren banget lu dia. Tetep nih Borok tuh yang benar-benar jadi apa ya panutan banget sih pas gue di zaman muda itu ya kan, benar-benar apa ya di skenanya apa ya banyak kenal juga ya. Rasain banget lah siapa yang kenal lu. Gila. Bang, Borok itu sebenarnya lahirnya kapan sih kalau boleh tahu nih bang? Ya kan? Lu apa gue Bon? Igor. Boleh buat bang. Kalau Borok sih sebenarnya kalau nggak salah lahirnya tahun 96 ya Bon ya. 96. Mulai. Cuman kan itu posisinya nggak lagi sama gua punya band sendiri. Jadi posisi apa formasinya tuh si Ambon, Jois, si Cacan sama Eja. Oh berarti lu memang udah dari awal Bon? Nah, Iya. gua ketemu Igor aja pas dia mau latihan nih. Dia kiamat. Masih sama kiamat dia. Oh iya. Berarti era-eranya TBT ya lu ya? Iya. Iya. TBT. Iya, terus TBT terus. 1. Oh. Ya udah pas lulus SMA si Cacan mau kuliah ke Purwokerto. Nah, posisi drummernya kan nggak ada. Jadi karena gua Pakai lah Igor. Iya, gua udah akrab sama dia.
udah gue bantuin lah dia main kemana, gue bantuin sampai sekarang. Oh, tapi berarti memang basic lu tuh malah di drum ya? Iya. Awalnya. Iya. Basicnya di drum. Terus bisa ke gitarnya tuh gimana, Bang Igor? Sebenarnya demen aja gue ngeliat kalau ngeliat dulu video tuh ngeliat gaya-gayanya Morbid Angel, Napalm Death, gitarisnya ya kan. Mantep itu. Udah mantep, gue bilang kalau jadi drummer mah nggak kelihatan ya, nggak bisa gaya. Oh iya, bener juga masuk. Bisa juga sih. Iya lah. Di belakang juga kan itu. Kalau gitar kan, weh depan banget nih kan. Terus asik sih. Iya kayak gitu. Tapi gue lama juga kan ngedramin Borok tuh sampai akhirnya dapet drummer lagi si Hendra. Nah baru Hendra. tuh Joyce cabut Tapi kan. Hendra itu kan udah di eranya yang ini ya, udah di eranya kalau nggak salah pas Polos Hari Krip itu kan udah Hendra juga kan? Di Iya situ udah kan? Hendra, iya. Udah Hendra udah lama dari masih sekolah Hendra udah mulai ngedramin gua. Nah lu dari pas si itu Bun, pas si sebelum ada si apa Igor dan udah ada Igor, lu tuh udah ngasilin apa tuh? Kalau si Ambon mah ikut dia apa lagi sama yang belum ada guanya, belum punya lagu, masih cover lagu orang. Zaman dulu. Iya. Berarti lu terinfluence tuh biasanya apa tuh Borok nih, Bang? Biasanya kayak apa ya, akhirnya lu bisa ketemu ya satu soul lah. Iya. Iya. Satu pasti Terrorizer, Napalm Death, ya kan kayak Morbid Angel yang pas dulu gua pertama denger tuh Obituary ya kan. Sapo biasanya kayak gitu. Wajib Tapi juga kalau sih. buat buat itu tapi kalau emang bener-bener bisa bertahan sampai maksudnya sampai sekarang ya karena lu satu temen kecil, temen nongkrong, sering ketemu, Segang juga ya, segang deket, udah tahu sama-sama ini ya udah enak aja jalan. Nah terus lu ngasilin apa cuma cover doang? Apa di tahun berapa lu udah mulai bikin album atau single gitu? Tahun 2004 itu album EP-nya Borok tuh yang Annihilation of the Generation itu yang rilis Edulis Record. Tapi gue rekaman dari tahun 2002 apa kalau nggak salah tuh gue rekamannya. Berarti lu mulai masuk si dunia recording ini lu di tahun 2022. Oke. 2022. Tapi sebelumnya itu juga ada tahun 99 apa 98 tuh. Jadi Edulis Record ngerilis kompilasi metal dulu tuh pertama tahun 99. Itu gua udah masuk studio juga. 98 apa kalau nggak salah gua rekaman, 99-nya keluar. Kasetnya. Terus pada akhirnya Nah, pas dari situ baru tuh gue masih sama Kiamat pada saat itu. Nah, sama Borok gue tahun 2000-an udah mulai ke mana namanya? Mulai bikin lagu sama ngerekam. Iya. Tahun 2003-nya kalau nggak salah itu split sama bareng? Three Way Split. Sama Extreme Head sama Infected Tendon, Green Core tuh 3. Istirahat. Kalau Lepo ya. Kalau kompilasi banyak lah. Abis dari 2000 itu 2004 keluar apa 2005 itu kompilasinya banyak. Ikut kompilasi. Nah, lu selama kayak pengerjaan album itu, maksudnya kan kita mau namanya biasa suka bikin lagu gitu kan proses pengerjaannya ya, kayak proses pengerjaan. Nah, itu biasa tuh step-stepnya gimana tuh, Bon? Step-stepnya ya. Kayak lu misalkan memang lu tuh basicnya ya the pure lirik gitu. Lu tinggal lempar ke si Igor nih. Iya, bisa main bareng atau emang ada yang bener-bener langsung lagu gitu kan. Iya. Gua udah ada nih. Tapi tetap aja namanya ini mah latihan nyari ya ada influence aja. Musiknya kayak gimana, rilik kan tinggal masukin doang aja. Nah, terus kebanyakan di semua ini lagu-lagunya si Borok itu kebanyakan lirik dari lu atau dari
Ya berdua aja. Oh berdua aja. Berdua gua sama si Ambon. Oh berdua sama Ambon. Jadi udah aku bilang, wah gua ada nih, ya kan. Iya. Coba bilang gua dapetin bareng-bareng ya kan, Iya. kulik bareng nih, ya kan. Akhirnya bisa nge-solo, wah itu lebih kayak enjoy aja pasti. Iya. Bener. Tapi lo ngerasa nggak sih bang, kayak apa sih perbedaan musik, apa industri musik sekarang sama yang dulu bang? Industri. Enggak perbedaannya bang. Ya perbedaan. jauh ya. Rasanya gitu. Nah, Ya kalau misalnya ini bisa balik, gue pengen umuran kayak lu aja deh. Iya. Bisa sekarang udah ada apa media sosial Iya, ya kan. bener. Kayak digitalisasi ya udah mulai inilah ya. Kalau dulu kan gue juga ya. Dulu mah susah. telepon Iya, rumah, betul juga Iya. sih. telepon rumah doang. Anjing iya. Terus maksud gue ya, Tapi dulu itu kan susah banget ya Dang ya. Gitu. Dulu tuh cara publikasi lu gimana cuy? Nah, jadi gini, dulu gue masih sekolah STM. Temen gue pas lulus ada yang kuliah di Bandung, di mana ya kan. Nah, gue udah gue pas udah beberapa tahun gue udah punya band, gue udah ini, dia masih ada, gue kadang udah tetap di sono, gue bilang di sono ada radio ga yang ini, dia tahu gue demen metal juga gitu. kan. Ada Gor, ini gue minta tolong titip demonya ke sono sama temen ini, kalau ada stikernya sekalian stiker gitu. Oh dan cara publikasinya tuh kayak gitu lu dulu. Iya, sama surat dah. Iya. Surat. Wah, gila bro, rumit banget ya dari dulu ya. Maksudnya kalau kita ngomongin ke zaman sekarang ya, maksudnya itu kan enak banget ya, kayak Enakan zaman sekarang. iya maksudnya kayak digitalisasi. Iya, kalau gua lihat dan gua tuh. kayak ngebayangin dulu Iya. gitu kayak wah anjing iya kita harus main celak ke sono, main ketemu siapa gitu kan ya. Iya. Iya kan? Iya, karena dulu emang teleponnya satu telepon rumah. Iya, betul. Kalau sekarang kan HP lu bisa kemana-mana aja, bisa ngubungin lu, bisa ketemu. Dan pada akhirnya gini, Borok itu kan ya maksudnya yang dikenal Borok itu kan dikenal bukan cuma di Tangerang ya. Gitu. Bahkan sampai luar kota gitu. iya. Nah, maksud gue kan ini akan balik lagi tentang publikasinya gitu kan. Gitu. Nah, itu gimana juga tuh? Yang dulu sama yang sekarang ya. Ya gitu, untungnya kalau kita banyak temen, enaknya bisa kita nitip kemana-mana. Lu kuliah di mana, daerah mana, apa lu kerja di mana, gue nitip dong. Pasti dia bantu. Dan yang pertama dulu emang dia pada tahu, nah taunya dari band-band apa radio-radio daerah. Iya, betul. Itu Ada yang udah nyablon punya kita, gue bilang lah itu kan logo gua. Iya. Kok lu dapet dari mana? Sering banget tuh gitu. Iya. Ketemu di Jakarta. Enggak, lu bocahnya ya kan, gue bingung, gua aja belum pernah bikin. Nah, lu kok bisa bikin gua inian gua ya kan. Terus Gua dari situ ngobrol. Nah, itu pertama kali perkenalan sama Ujang Ed Luis. Itu dia. Gua bilang lu gua ke Bandung nih, temen bener nggak? Dulu dapat lagunya dari mana? Ngerekam dari radio Bandung. Oh, ini band gua bilang. anjir. Coba gua dia nggak percaya kan. Coba lu mainin gitarnya. Bener gua mainin. Iya. Dia nggak percaya ketemu sama gua bilang iya. Ini kayak gitu. Dia dapat baju, dia dapat ini dari mana? Jadi gua stikernya dia dapat dibikin. Gitu, karena dulu kan emang jarang juga lah. Kalau tahu gue ya. Tapi lu juga nggak masalah ya kan akan hal itu. Gue malah seneng. Dia justru kan, kayak dulu kan anjing orang Jakarta bisa pakai baju. Malah sampai sekarang ada yang bawain lagunya. Oh iya. Anjing. Keren juga sih, ya. Terus lu bangga lah lagu karya lu lu sendiri dibawain sama dibawain. temen-temen lu sendiri Terus ya kan. nggak jujur, tapi kalau misalkan ada orang bawain lagu lagi, nggak mirip nih kayak gua gitu. Nggak pernah. Enggak, emang gue apa ya? Gue demen gitu kalau berarti emang dari dulu kan gue mau bikin lagu greencore tuh nggak usah ribet-ribet, yang penting kayak enak. Lu berisik boleh, tapi yang penting tetap enak di kuping. Iya, betul. Easy listening ya kan, kayak gitu. Mau lu seberisik kayak apa, mau sebising apa, tapi tetap masih ada nada-nadanya, masih enak lah. Gitu kalau menurut gue ya, gue bikin lagu kalau gue pribadi. Makanya gue ada yang bawain aja, kayak Brutal Nisa sering banget kan tuh. Dari drumnya, sangkain Borok yang main, padahal bukan gue nongkrong ya kan.
Tapi gue demen, nggak ada sih. Kalau mau salah mau bener, ya lu versi lu. Nggak harus versi gua, ngikutin gua. Iya, terus sama ini juga sih, Gor. Kan Kayak bisa terhitung gini ya, Dang ya. Dari tahun 96 gitu. Iya. Dari tahun 96 lu ngeband dan lu masih tetap eksis sampai sekarang. Nah, itu. Maksud gue pasti kan Alhamdulillah. yang tadi Idang bilang maksudnya perbedaan dulu sama sekarang itu kan udah jelas banget. Lu tuh mengalami berapa fase tuh ya. Iya. Berapa fase. Nah, di sini tuh gua tuh kayak Alhamdulillah. gua kemarin ngomong sama Idang, sebenarnya apa sih yang jadi kendala dia sekarang? Terus kenapa sih lu masih tetap eksis gitu nih? Sampai sekarang nih Gitu. kayak lu apa ya Bang, kayak bisa bertahan lah. Waktu itu masih enjoy aja buat main musik. Gitu. Akhirnya nama masih kedengeran, masih ada gitu. Iya, Kan banyak nih kayak orang yang udah nggak apa sih, coba ya istilah nggak kedengeran, dan lama-lama akhirnya Ngilang. Iya, berarti dari tahun 96 anjing. Iya. Gitu dari tahun 96 lu masih Akhirnya lu eksis gitu. masih bertahan, Dan waktu itu masih eksis. Ya lu menemukan banyak fenomena juga iya. gitu tentang yang tadi kita Perubahan bahas. iklim. Perubahan. Iya, kayak gitu ya. Perubahan iklim. Iya. Sampai lu bertahan tuh gimana, Bon? Sekarang mah canggih. Gampang. Ya pada dasarnya ya tadi karena lu kan gue bilang kalau bikin band kita gampang ya kan. Iya. Lu pada lu bisa main gitar, lu bisa main drum. Ya udah bikin ya kan. Tapi buat ngerawatnya nih ke depan gimana caranya. Betul. Ya lu harus tahuin jeleknya personil lu, yang paling pahitnya, ibaratnya yang udah sejak jeleknya lu kalau lagi giting kayak apa sih gitingnya, kalau lagi di acara, lagi di rumah, itu karena lu tiap hari kan. Jadi kemanapun ya udah lu nyantai, lu tahu lu kalau udah giting kayak gini, ya kan kita tahu, udah itu yang bikin menurut gue yang bikin sampai sekarang Tetap long last lo ya, tetap. nggak perlu gitu. yang satu jangan kita ya emang beda ya kalau setiap orang ada yang punya ambisi ya kan. Betul, pengen cepet band gue pengen cepet ini nah kalau gua sama anak-anak sama si Ambon ya udah selalu aja ikutin harus aja kalau gua di ini syukur enggak ya udah soalnya apalagi kalau sekarang bukan yang gue ini kalau sekarang kan ibaratnya gue udah ngerasain dulu lu mah tinggal enaknya kalau omongan tongkrongan, lu mah tinggal enaknya aja sekarang ya kan, dulu yang berjuang gue, iya kan, nah sekarang gue mau gimana ya udah, apalagi kalau misalnya banyak band-bandnya baru sama tongkrongan-tongkrongan, gue juga demen lah ya, berarti kan gue dari dulu nih ini anak-anak nggak sia-sia lah, ibaratnya ya kan, masih ada lagi nongol lagi, kayak jadi ada regenerasi lagi, iya sih yang Musiknya keren lagi. musiknya canggih-canggih sekarang. Nah, iya juga kan, maksud gue nih. Kalau kita ngomongin, ya kan regenerasi nih, musik lebih canggih, ya balik lagi nih, maksud gua tentang digitalisasi ini gitu, ya kan nggak banyak orang ya, maksudnya nggak banyak orang tuh bisa terima akan situasi yang sekarang gitu. Nah kalau dulu tuh gimana? Maksud gua dengan keadaan ini tuh. Maksudnya situasi yang kayak gimana nih? Kalau dulu kan lu kayak secara publikasi lu tuh memang terbatas. Iya, anaknya street banget lah ya berarti kayak lu kemana-mana lu langsung sosialisasi sama orang. Kalau sekarang kan kayaknya lu kalau untuk publikasi tuh lebih gampang banget gampangin gitu. aja gitu. Iya. Terus band baru juga kayak langsung untuk mempublish tuh kayak lebih gampang. Iya. Nah kalau lu tuh menanggapi hal itu tuh gimana gitu? Ya, gue juga seneng banget ya. Karena dengan adanya yang promo yang kayak sekarang itu digital iya kan, gue juga kebantu lagi sekarang ya kan, kayak buat bikin video klip tadinya, wah kalau dulu kan, video klip harus, sekarang biayanya ini ada ribut, sekarang dari live aja udah bisa ya kan, iya kan, benar-benar. gue lebih bersyukur lagi, terima kasih ya kan. Dengan kalau adanya dulu gitu, kan kalau dulu bikin video klip juga wah lu mikirin budgetnya. Iya, benar. Kalau sekarang ibaratnya udah ada era digitalisasi, lu lihat aja ya kan. Gampang, nggak ribet. Tadinya harus kita mikirin ini jadi nggak usah. Gitu menurut gua. Lu planning ke depan Borok nih apa nih Bang? Gue pengennya pengen bikin album lagi Bon ya. Tapi gue juga nggak tahu kamu lagi itu. Tapi sorry, lu dari 96 sampai sekarang lu udah punya apa aja?
Ya itu three way split, terus EP, sama sisanya kompilasi banyak. Sisa kompilasi. Oh berarti lu ini mau debut album? Insya Allah doain aja. Iya. Doain bro. Gila. Ditunggu ya. Pasti ditunggu itu buat teman-teman grindcore nih, Tangerang nih, pecinta musik grindcore ya. Itu udah, pokoknya tetap harus tungguin nih gitu. Karena ini band yang bener-bener apa ya? Wah, ini yang mengajarkan grindcore lah ya kan. Gue salah satu apa ya? Pendengar Borok bener-bener ini grindcore enak banget nih. Kalau gua karena memang rumahnya dekat sama anak Borok, jadi gua tahu banyak cerita tentang Borok. Maksudnya malah gua bukan ke bandnya gitu, malah kayak personalnya gitu. Kayak dulu ada Jeki, ya kan ada Jeki, dan gua pertama kali main di Pulau Sari Krip itu 2007 tuh, 2007 tuh sama Sepatuara. Dan tau nggak lu, bapaknya Igor kalau nggak salah dibawa polisi. Itu bapaknya Jeki mertua gua. Bokapnya Jeki, dan itu memang anjing 17-an, maksud gua lu hebat banget, gila bikin 17-an, tapi dikemasnya tuh metal, anjing lu. Dan warga itu ya udah gua percaya sama lu gitu kan. Anjing sih ya. Mana ada gila. Iya. Itu memang karena apa ya, gua kan kita kalau lu tau lah kalau di lingkungan kita juga berbaur, nggak perlu sama yang tua juga sama yang muda juga ya kan. Kalau dulu lagi zamannya gue bikin acara itu dikasih karena kita kasih lu nilai gue bandel, tapi gue bisa bertanggung jawab. Gue dikasih ini gue bisa bertanggung jawab. Ya kan. Jadi ya kita ngejaga itu. Ya itu yang harus bener-bener. Tapi kalau ada apa-apa juga lu tanggung jawab harus sendiri. tanggung jawab sendiri. Ya udah gue kan nggak pernah ngeberatin. Tahu resikonya. Iya. Berarti Bon, tapi lu juga termasuk lama juga Bon di Pulau Sari Bon. Iya. Lama. Iya, lu mah orang asli Bon ya. Ya, bukan orang asli, gua orang beda gang lah. Oh, beda gang. Iya, mainnya di Pulau Sari. Iya. Ya maksudnya saking percayanya gitu ya. Maksudnya kayak orang tua situ sama anak-anak, ya udah balikin lagi nih, pokoknya lu harus tanggung jawab. Karena memang itu ya. Ya itu kita kalau ngomongin Borok terlintasnya itu doang udah. Cerita aja. Gila. Tapi kayak Bang Igor nih keliat apa ya, kan banyak juga nih Bang, kayak apa sih band-band anak muda juga nih sekarang di Tangerang nih yang keren-keren menurut gue. Iya. Mungkin nih ada apa sih buat lo saran-saran kayak biar tetap eksis sampai kayak ini nih lo nih sekarang gitu. Ya saran gue sih ya tetap intinya nomor satu tetap sering nongkrong aja, sering ketemu, silaturahmi ya bener tuh. Sosialisasi itu juga perlu tuh ya, sosialisasi. Mau lu latihan nggak latihan sama Igor. Dan dia kan temen SD gue. Oh iya serius? Beda SD, sebelah-sebelahan SD 2, gue SD 5. Kan sebelah-sebelahan. Di Karawaci. Iya, lapangan Cemara. Iya. Ya udah kan dari kecil udah tahu, udah sering main, beda gang juga tapi kan main dulu dari kecil. Jadi udah tahu. Kalau menurut gue sih itu biar Ya kalau dibilang ya temen atau saudara lah sekarang mah udahlah. Iya, kan nggak menutup kemungkinan dari band itu lu bisa saudara aja. Iya, bisa benar, jadi apa ya kan nggak tahu. Kayak gitu. Ya intinya mah lu sering silaturahim, mau itu latihan mau enggak ya udah ngumpul. Itu aja. Tapi itu jalan terus pasti. Tapi emang bener sih kalau kita ngomongin hal itu gitu Dang ya. Karena mungkin kan banyak juga dari ya maksudnya nggak semua orang juga gitu punya pemikiran kayak kita udah seband gitu, tapi malah kayak ketika kita bete malah Iya. Jadi pemikiran orang kan beda-beda. Itu benar. Balik lagi kayak di situ. Iya, balik lagi ke dirinya sendiri. Mau gimana? Kalau di Borok kan dari dulu ibaratnya ada kayak si Joy, ntar gua nikah, gua cabut ya. Udah ngomong duluan. Udah, jadi gua udah prepare. Iya, lu bisa nyari. Kira-kira lu gitu nikah ya. tahun depan nih, ya gua harus nyari nih dari sekarang ya kan, nggak segampang itu juga. Dan juga kalau misalkan lagi ada, maksudnya kan kadang internal ya, kayak setiap orang itu kan kayak punya masalah internal gitu ya. Iya. Maksudnya dan anak-anak juga bisa sebebas itu yang ngomong sama lu ya. Iya. Nggak ada rasa canggung. Iya, gitu. nah itu juga karena kita
kan gue bilang itu kalau gaul kita juga nggak usah mandang umur. Ya kan lu udah nongkrong sama gue ya udah gue anggap lu sama. Ya kan, yang penting itu adab nomor 1 ya kan, yang penting tuh. Iya, itu apa ya, bener-bener apa ya, dibutuhkan sih. Iya, jadi kita udah sama dah, udah sama. Ini kayak Hendra kemarin terakhir, ya kan cabut ya Bone. Dia bilang sama gue, maaf sebelumnya, kenapa? Kayaknya untuk kemarin gue manggung yang terakhir ya, gue udah nggak lagi, Hendra udah nggak bisa. cabut ya? Gue lupa udah lama juga dari dia bilang langsung gue udah nggak bisa main musik lagi. Oh ya udah gue ngehargain ya kan, itu keputusan drummer gue, ya udah gue hargain sama gue. Sampai kemarin pun gue kalau minta tolong maaf nggak bisa, emang bener nggak bisa. Masih sering ngabar-ngabarin. Iya. Dan jadi karena kita terbuka lah, jadi lu mau gimana ya udah enak gitu. Tapi denger nih Bang, apa sih, Borok nih pernah main di apa sih, opening Kaliban Bang? Yang pernah gue? Itu lu juga lu ada lu. Yang di Bandung kan? Di Senayan. Bukan yang di Bandung. Senayan, yang di Senayan. Yang itu apa yang banget sih, lu jadi apa ya, maksudnya apa sih Bang perasaannya gitu? Ya Lu seneng juga ya, seneng. Borok. Tapi ya karena ya bukannya kita gimana gitu, karena Kaliban kan metalcore lah kita, greencore. Tapi nggak apa-apa sih, seneng aja. Iya, maksudnya seneng bisa opening act, band kayak Kaliban gitu bisa. Dan itu banyak juga kan yang main juga kan? Iya banyak, ada yang dari Malaysia siapa ya? Hardcore Resten kalau nggak salah dah. Terus Malaysia tuh. Yang dari Medan ada juga kalau nggak salah ada itu. Sebelumnya kan kita bikin giveaway ya di Instagram dan bikin giveaway di Instagram. Giveaway-nya tuh mengenai Borok dan sepatu Ara gitu. Dan ternyata Bang Igor dan Bang Ambon udah milih pemenangnya. Milih pemenangnya. Nih, yang pertama pemenangnya itu dapat CD Proletar. Dapat CD Proletar. Plus ininya juga tuh ya, ada Plus apa sih? Grand Better Life-nya juga ya, dokumenternya dia ya. Ada juga. Wah, itu keren juga tuh ya kan. Wah, lo gila, beruntung banget, Bro. Yang dapat, Bro. Tadi Bang Ambon sama Bang Igor udah milih. Iya. Nih, biar dibacainnya langsung. Bacain aja ya kan, yang pemenang. Siapa pemenangnya nih? Bahaya nih yang dapat nih. Ngeri. Nih udah dipilih sama Om Ambon. Bejo 666. Gila. Selamat ya buat Bejo ya. Selamat ya Bejo. Ya, selamat Bejo. Juga tuh dapetnya ya kan. Keren lah pokoknya. Di CD terus ada apa lagi? Itu ada film apa, dokumenter. Sekali lagi terima kasih buat Bejo, lo udah ikutan ya. Udah ikutan giveaway di Pesta Terlarang, dan sekali lagi terima kasih. Thank you. Lo grindcore udah lumayan lama gitu. Kalau misalkan ada band grindcore yang lo suka datang ke Indonesia nih, lo tuh pengen nonton apa? Gue dulu nonton Napalm Death doang. Napalm Death. Kalau sekarang lu lagi pengen nonton apa nih? Misalkan di ini. Siapa gue nih? Jarang dengerin musik. Iya. Kalau lu? Ya gue sih pengennya band-band lama, Morbid Angel kayak gitu. Morbid Angel, ya kan. Gila. Mantep itu. Bisa. Susah itu mah. Tapi kemarin datang juga tuh Terrorizer ya, masih Pet Sandoval tuh ya. Iya, tapi personil lainnya udah enggak, dibagi 2. Gila, ternyata maksudnya ya balik lagi ya. Lu mau sekeren apapun gitu, kalau dari kitanya tuh nggak bisa menghargai teman kita sendiri gitu ya, pasti nggak akan long last maksudnya ya. Nah iya benar. Kita akan balik lagi. Bener juga sih, ini 96, gila lu bayangin. 96 gua masih kelas 5 SD. Sama, gua berarti adik kelas lah. Iya. Ya, sama gurunya. Ya gua juga nggak akan tahu nih cerita lu nih kalau misalkan gua nggak
anak-anak tuh nggak ngajak lu datang ke sini. Ya betul. Karena ngeband itu kan bukan cuma kita tuh harus gimana gitu. Tapi kita juga kan harus kayak ngertiin dulu iya betul. Iya. Kita juga begitu. Akhirnya bisa bertahan sampai lama gitu. Iya. Tetap eksis gitu. Sekarang kan lu punya kesibukan seminggu kerja ya kan. Iya, betul. Ya mungkin kalau yang lain hari Minggunya bisa sama keluarga, bisa kemana ya kan. Ya kalau bagi gua ya hiburan gue selain keluarga di rumah sama ngeband. Betul. Seminggu Senin sampai Sabtu kerja, minggunya ya lu kalau nggak latihan ya manggung kemana jalan-jalan, itu refreshing. Kalau gue pribadi itu refreshing gua. Healing kan? lah, tapi sambil mabok. Itu itu yang bikin kita Healing sambil main aja. Healing jalan. Aduh. Kayaknya emang udah cukup banget ya. Kayaknya kita ya. Paling ya buat apa ya, Borok nih tetap semangat lah, tetap eksis semangat ke depannya. Iya. Dan Pokoknya ditunggu selalu buat karya-karyanya nih. Wah, pokoknya kita tuh kalau cerita pada ini apa tamu ya, tamu. Lu harus bikin kata-kata buat teman-teman kita di luar sana. Oh, iya. Kasih apa ya? Kasih jangan bro. Kalah ya. Ini bulan puasa bro. Iya. Igor aja nih, Ustadz Igor. dikit gitu. Ya kan kasih jangan gitu. Aduh, Jangan, ngeband yang tua. gitu, ngeband. Kalau bikin lagu nih gimana enaknya? Akhirnya bisa bertahan gitu kan. Iya, tapi sampai lama, iya. ya kan? Lebih ke ini aja sih, lu ngasih ke teman-teman tuh kayak gimana sih maksudnya tips lu biar lo last gitu. Iya. Untuk para pemuda-pemudi brother-brother yang berbahaya nih, ya kan? Kalau menurut gua tuh buat tips buat band lu bertahan lama ya itu tadi satu cuman silaturahim. Mau lu latihan, gak latihan, ngumpul. Bareng lah. Bareng. Ya, Nggak lu, tahu yang tadi gua ngapain bilang itu, barengnya. mau ngapain juga. Yang penting lu ramean apa sama band lu, itu yang bikin lu lama. Bikin betul lama juga menurut sih, gue sih iya. itu. Oke. Ada lagi? Ya udah menurut gue itu aja, nggak ada lagi. Mungkin mau ditambah lagi. Terus harapan lu gimana? Harapan buat siapa dulu nih? Buat teman-teman buat yang ada di sini. Iya, buat skena-skena juga buat yang di sini teman-teman kita nih ya. keren. Yoi, bener-bener pesta terlarang, ngeri dah. Dari gue boleh cerita dikit ya? Iya, boleh. Dari yang pandemi berlangsung terus lu bikin pertama kali lagi tuh gig apa acara ya? Acara-acara. Itu udah lama gue nggak lihat acara kayak gitu gue sampai datang sampai ngantri di luar. Gue bilang, ini siapa? Ini yang nggak bisa masuk bang. Wih, iya gue udah lama nggak kayak gitu. Iya. Ini gue datang dia ngantri 3 baris atau 2 baris. Gue tanya kan, gila, ini nggak bisa masuk bang. Wih, gila bahaya nih acara. Iya kan? Itu waktu itu gara-gara masih pandemi ya kan. Iya, Kita karena juga pas. iya ngeri Bener, ngeri sedep juga, ngeri itu sedep gua. juga lah. Enggak sih kalau Akhirnya. menurut gua enggak, itu mah emang begitu. Enggak, maksudnya ngeri-ngeri sedapnya tuh gue takutnya tuh dibubarin gitu. Iya. Dibubarin doang. Itu doang. Karena kan lu saking ramenya tau nggak lu saking Makanya asli itu bener dah. soalnya kesian tuh Demen gua. ini dia nih. Kesian tuh. Si Bibi kesian lu, si Agi, waduh. Teman-temannya. Soalnya tuh kalau kenapa-napa dia yang ditahan. Iya. Tapi kan alhamdulillah kan nggak Alhamdulillah, apa-apa kan alhamdulillah. lancar ya kan. Lancar. Iyalah, itu Iya. yang penting. Thank you banget ya buat Borok juga. Bisa Sama terlarang juga ya. mah ngeri deh. Weh. Iya beneran. Kapan acara lagi, Mang? Tuh. Wah, Insya itu Allah, pokoknya doain aja. Doain aja. Jalan Ini terus deh, jalan terus. Dalam waktu cepat ini lah Iya. ya guys. pokoknya Gimana ya? Siap. Hah? Iya, solid terus ya. Sama pokoknya. Semangat. Yaudahlah, Idang, kalau begitu kita langsung closing saja. Siap. Ya. Ya, thank you juga buat Borok. Makasih sama-sama. banget. Juga. Semoga Makasih. album Borok ini ya Pasti cepat ya. Iya, sempat Cepet ditunggu lah, ditunggu. Amin, para- amin. para- ya kan? Amin. Penggemar musik keras. Wih, merchandise keluar lagi ya tuh. Iya, ditunggu. nantilah. Tahu nih kalau bikin habis mulu. Wih, bikin habis. Ya habis dapat duit. Kalau bikin habis hilang duitnya kemana? Juga. Ya kan?
Aduh. Gua personilnya kagak punya. Sampai di rumah diminta udah lu mah bandnya gampang. Enggak tahu kan yang bikin. Padahal kita senang banget ya. Iya, gua punya satu-satu. Cuman kalau namanya temen udah lama nggak ketemu ke rumah. Juga sih, ya. Udah sini buat gua bajunya. Lu mah gampang, lu kan bandnya. Ya, iya, udah bawa. Iya Ya, kan emang gitu. gampang. Enak kita kan. Ya belumnya kan nggak bisa satu. Nah, itu dia. Padahal kan kaset juga sama kayak gitu. Karena kita temen datang ya udah buat gue deh buat kenang-kenangan. Udah ambil. Ya kan Sampai gitu. semuanya nggak ada yang punya. Nggak ada yang punya. Oh, iya, gua iya. aja. Kacau, udah kacau. Nah, ya udah kalau begitu. Dan makasih banget buat Boro, ketemu Sama-sama. lagi di acara berikutnya. Semoga albumnya cepat kelar ya. Kembang, ditunggu banget gitu kan. Ya. Dan akhirnya kita tutup aja ya. Cheers dulu kali. Mantap.